Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Motivasi Mempengaruhi Tindakan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa perusahaan melarang karyawannya menerima pemberian dari pelanggan. Untuk memberikan tip, pelanggan dapat memasukkan ke kotak tip yang sudah disediakan oleh perusahaan itu. Pemilik perusahaan yang akan membagikan kepada setiap karyawan menurut prinsip keadilan. Diharapkan karyawan tetap bersemangat melayani siapapun tanpa membeda-bedakan, karena semua karyawan akhirnya akan mendapatkan tips yang dibagikan oleh perusahaan itu dengan adil. Selain itu, persaingan kurang sehat antar karyawan juga dapat diminimalisasi. Dalam Alkitab, kita membaca adanya perbedaan sikap yang mencolok antara Nabi Elisa dan bujangnya Gehazi. Ketika itu, Naaman, panglima Raja Aram yang sedang sakit kusta, ditahirkan setelah mengikuti saran Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Terdorong oleh rasa terima kasih, Naaman memberikan sejumlah hadiah yang berharga kepada Elisa. Dan Elisa menolaknya. Namun dengan cara yang licik, Gehazi, bujang Elisa itu, berusaha mendapatkan hadiah itu bagi dirinya sendiri. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 26 dan 27. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudaraku, tindakan Gehazi menunjukkan bahaya melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Dia bukannya ingin melayani Tuhan, melainkan ingin keuntungan pribadi. Gehazi memanfaatkan posisi dan reputasi Elisa untuk mendapatkan kekayaan. Motivasi Gehazi yang salah membawa konsekuensi yang sangat fatal bagi kehidupan Gehazi. Elisa menegurnya dan mengutuknya dengan penyakit kusta yang sama yang diderita oleh Naaman. Gehazi kehilangan kesehatan dan reputasinya karena keserakahannya. Saudaraku yang berbahagia, kisah Gehazi ini adalah pelajaran penting bagi kita semua.
Kita harus selalu memeriksa motivasi kita dalam melayani Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan karena cinta dan kasih sayang? Ataukah karena kita mencari pengakuan diri, mencari penghargaan, atau mencari keuntungan pribadi? Mengapa Elisa menolak pemberian dari Naaman? Elisa menolong menyembuhkan Panglima Naaman untuk memuliakan Tuhan. Tujuan itu tercapai oleh pengakuan Panglima Naaman terhadap kebesaran Allah Israel. Dengan menerima pemberian Naaman, justru hal ini akan berpotensi membuat Elisa mencondongkan hatinya kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan adalah sebuah panggilan mulia bagi setiap orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah panggilan yang mulia jikalau kita terlibat dalam pekerjaan melayani Tuhan. Namun perlu diingat bahwa motivasi di balik pelayanan kita itu sangatlah penting, saudaraku. Motivasi yang salah dapat membawa bahaya dan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Berikut ini beberapa bahaya melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Yang pertama, bahaya melayani Tuhan dengan motivasi yang salah akan mengalami kekecewaan dan kemunafikan. Ketika melayani dengan motivasi untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan pujian atau imbalan, kita berisiko kecewa ketika tidak mendapatkannya. Hal ini dapat menumbuhkan rasa pahit dan juga munafik dalam pelayanan. Kita hanya berfokus pada apa yang bisa kita dapatkan, bukan pada apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Yang kedua, bahaya melayani Tuhan dengan motivasi yang salah akan kehilangan sukacita. Melayani dengan motivasi yang salah dapat menjadi beban dan membuat kita kehilangan sukacita. Kita menjadi terbebani dengan ekspektasi dan juga tuntutan, sehingga pelayanan kita terasa seperti pekerjaan yang membosankan. Yang ketiga, bahaya melayani Tuhan dengan motivasi yang salah menyebabkan ketidakjelasan identitas. Ketika kita fokus tertuju pada pencapaian dan pengakuan diri kita, maka kita kehilangan identitas sebagai pelayan Tuhan. Kita menjadi terobsesi dengan citra diri dan lupa bahwa esensi pelayanan adalah tentang kasih dan juga tentang pengabdian kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang keempat, bahaya melayani Tuhan dengan motivasi yang salah adalah tindakan manipulasi dan penguasaan. Motivasi yang salah dapat mendorong seseorang untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain demi mencapai tujuannya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan merusak hubungan dalam komunitas. Yang kelima, yang terakhir, bahaya melayani Tuhan dengan motivasi yang salah menyembunyikan ketidakmatangan rohani. Melayani dengan motivasi yang salah dapat menjadi cara untuk menutupi kekurangan dan ketidakmatangan rohani seseorang. Kita menggunakan pelayanan sebagai topeng untuk menyembunyikan akan haus akan pengakuan diri kita. Lalu apa yang harus menjadi motivasi kita dalam melayani Tuhan? Yang pertama, motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah karena kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Motivasi kita dalam melayani haruslah kasih.
Kasih kepada Tuhan mendorong kita untuk taat dan mempermuliakan Tuhan. Kasih kepada sesama mendorong kita untuk melayani dengan sukacita tanpa pamrih. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan. Kita tidak lagi terikat pada hukum Taurat atau kuasa dosa. Namun kemerdekaan ini bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Sebaliknya, kemerdekaan ini adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Kita dibebaskan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Melayani Tuhan karena kasih berarti melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita taat kepada firman-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita juga menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Melayani sesama karena kasih berarti menunjukkan kasih kepada orang lain dalam tindakan yang nyata. Kita membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita, dan menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Yang kedua, motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah karena ketaatan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman dan sumber motivasi dalam pelayanan kita. Kita melayani dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan berdasarkan keinginan pribadi kita semata. Mari kita baca Ulangan 13 ayat 3 dan ayat 4. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudaraku, ayat-ayat ini berbicara tentang pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan dalam melayani Dia. Ketaatan bukan hanya tentang mengikuti aturan dan larangan saja, tetapi juga tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan dengan senang hati menaati firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi seseorang, kita ingin melakukan apa yang Dia inginkan. Kita ingin menyenangkannya. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan berusaha untuk menaati firman-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah bentuk penyembahan kita. Ketika kita menaati firman-Nya, kita menunjukkan bahwa kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita tunduk kepada otoritasnya dan mengakui bahwa Dia yang berhak menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada firman Tuhan membawa berkat. Tuhan telah berjanji untuk memberkati umat-Nya yang taat.
Dia akan memimpin mereka, Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan memberikan mereka semua yang mereka butuhkan ketika mereka atau kita semua tak hidup dalam ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah karena meninggikan nama Tuhan. Tujuan utama pelayanan kita adalah untuk meninggikan nama Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita fokus pada apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan dan bukan pada apa yang dapat kita dapatkan. Yang keempat, motivasi yang benar dalam melayani Tuhan itu sebagai bentuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Melayani adalah bentuk respon dan juga sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita melayani dengan penuh rasa rendah hati, tidak merasa berhak atas imbalan apapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita mengevaluasi motivasi kita dalam melayani Tuhan. Pastikan bahwa kita melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, tanpa pamrih, dan dengan fokus yang tepat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, pelayanan kita akan membawa sukacita, membawa berkat, dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingatlah saudaraku, melayani Tuhan bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan. Layanilah Tuhan tanpa mengharapkan balas jasa dari manusia, maka kita akan mendapatkan belas kasih serta berkat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang kekal dan penuh kasih, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami yang telah diwujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami juga bersukacita karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa melayani Engkau adalah sebuah kehormatan dan hak istimewa yang luar biasa bagi kami. Kami ingin melayani-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Namun kami juga sadar bahwa kami seringkali tergoda untuk melayani-Mu dengan motivasi yang salah. Oleh karena itu, pada hari ini, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon pertolongan-Mu. Kami mohon agar Engkau membersihkan hati kami dari segala motivasi yang tidak murni. Kami ingin melayani-Mu dengan motivasi yang benar, yaitu karena kasih kami kepadamu. Ya Tuhan, tuangkan kasih Allah ke dalam hati kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal kasih Allah dan membiarkan kasih itu mengalir dalam hidup kami. Berikan kami hati seorang hati hamba. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan mau melayani orang lain dengan sukacita. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Engkau akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun.
Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali, Shalom, Tuhan memberkati.